kamu nggak boleh ya ngomong ke siapapun tentang kejadian kemarin itu gitu. Kalau kamu bilang gitu ya, kamu nggak bakal bisa lanjut sekolah. Itu dia lagi video yang bikin saya nggak habis pikir. Video apa? Video kakak saya berhubungan badan dengan lebih dari satu laki-laki. Ketika anak laki-laki si cowok ini itu stres belajar, dia itu suruh Jadi kita sekarang bersama seorang wanita dan seorang pria ya. Ini bukan bapaknya ya. Bukan. Jadi ini ada Wulan. Halo. Terus ada Mas Agus. Yap. Jadi Wulan ini adalah korban pelecehan. Aduh, nggak enak ngomongnya. Korban pelecehan guru di sekolah dasar dan korban ituan kakak ipar katanya. Dan Mas Agus ada psikolog yang mendampingi Wulan. Aduh, saya bingung mulainya dari mana kalau begini. Soalnya kan identik banget dengan masalah kayak begini, sensitif ya. Betul, sebenarnya ya. betul. Apa kabar Wulan? Baik. Wulan baik ya. Nyaman? Nyaman. Nyaman ya. Mas Agus dulu ya. Mas Agus nih siapa nih? Iya. Psikolog. Saya itu kebetulan kepala dari sebuah biro layanan psikologi, ya, yang ada di Jogja dan di Jakarta nih. Ya. Cabangnya di Jakarta. Nah, di Bening itu juga mendidik orang-orang untuk bisa membantu melakukan recovery dengan cepat. Korban-korban trauma apapun itulah. Oke. Nah, singkat cerita, masuklah dia. Wulan. Wulan. Wulan ini datang ke klinik Bening ini. Bukan, awal mulanya bukan. Ini Bening bukan Bening skincare ya guys ya? Bukan. Bukan Bening skincare. Awal mulanya? Jadi awal mulanya Wulan ini itu kita ambil oleh salah satu perusahaan kita ngambil anak. Jadi setiap tahun itu kami itu ngambil anak. Jadi perusahaan ini setiap tahun ngambil satu anak angkat. Iya. Oke. Nah itu diketahui banyak guru kepala sekolah di Jogja ya. Oke. Jadi ketika ada anak yang nggak bisa biaya, khususnya sekolah swasta ini. Iya. Nah itu biasanya telepon kami. Oke. Nah, Wulan lah salah satu anak salah itu. satunya keambil. Oke. Nah Kemudian? di situ. Nah, singkat cerita, ternyata dia itu pernah juga telepon ke Bening. Oke. Sebelum kita ambil. Telepon ke Bening. Iya, Oke. karena rekomendasi Mbak Endah saat itu. Oke. Karena mahal, nggak berani dia. Gitu. Oke. Saat itu. Tujuan Wulan waktu itu telepon ke Bening apa ya? Karena kan depresi, Om. Depresi, cemas, takut, khawatir, pengen sembuh lah tadinya kan. Untuk ya pengen lepas gitu. Oh, kamu punya Traumanya. cerita masa lalu ini, kamu pengen beresin, Iya, betul. kamu pengen bantuan dari Bening ini. Iya, Oke, tapi pada saat itu karena mahal segala macam, nggak karena jadi. mahal, nggak jadi. Kan nggak jadi, Om. Tiba-tiba lewat jalur perekrutannya setiap tahun nyari Iya. satu anak angkat Dia ini, keambil. dia keambil. Iya. Jadi awalnya Mas Agus ini nggak tahu ya, Nggak tahu, nggak sama tahu sekali. bahwa beliau ini ada Nggak tahu. nggak ada cerita. Iya. Awal tahunnya akhirnya dari mana? Awal tahunnya itu ada HRD datang, Iya. nemui saya. Jadi, Pak, ini ada orang yang diambil dari kita, Hah? itu diajarin apa aja nggak bisa. Jadi diajari bentar, buat kolom, gitu. Terus ditinggal 1 jam, udah nggak bisa lagi. Itu Wulan itu. Iya, gitu loh. Loh kenapa ya gitu? Ya udah dipanggil, diajak ngobrol. Heeh. Nah pada saat diajak ngobrol oleh HRD kita, meledaklah, terungkaplah kasus itu. Hah? Kasus. Dia cerita langsung gitu. Iya, nangis dia tiba-tiba gitu loh. Kapan kejadian ini? Kapan ya dia? 2021 ya, kalau nggak Iya. salah, Pak. Oh, tapi Iya. nggak apa-apa cerita lagi. Kalau kamu cerita lagi nggak apa-apa, Wulan. Enggak apa-apa, Oke. it's okay. Iya. It's okay. Oke, jadi ceritanya kamu Om, maaf, boleh nggak sih kalau topengnya dibuka aja gitu? kopengnya dibuka aja. Iya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Serius, Yakin. yakin. Mas Agus piye? Kalau saya sih it's okay sih, karena dia dari awal ingin terbuka apa adanya, gitu loh. Message apa yang kamu pengen sampaikan kalau mau buka gitu? Ada 3 poin nanti Heeh. saya tarakan. Gitu. Ya udah monggo kalau mau dibuka ya. Boleh ya? Iya buka aja. Saya soalnya kita kan jaga ya. Iya.
Wih, ayu nih. Nggak apa-apa yo. Kalau Nggak dibuka apa-apa. banyak yang berdek loh. Iya. Banyak yang takut ya. Coba cerita. Gimana cerita? Ulan? Kita mau dengar. Dari mana dulu nih Terserah ceritanya? dari kamu. Pokoknya dari awal terus sampai ke topeng kamu buka. Kita dengar dulu. Oke, ceritanya mungkin dari ini dulu ya. Kelas 3 dulu ya. Kan ada sempat juga pelecehan Kelas dari 3 kelas SD? 3. Kelas 3, Om. Oke, terus. Itu ceritanya pas wali kelas saya tuh nggak berangkat. Jadi cuma ada satu guru gitu loh untuk setiap angkatan. Oke. Nah, kebetulan nggak berangkat. Dia itu wali kelas dari kelas 5. Itu apa ya? Kayak ngisi gitu, Om. Mm-mm. Nah, saat itu kan belajar nih, dikasih tugas. Saya dipanggil. Wulan, nanti kamu ini ya, cari buku di perpustakaan gitu. Mm-mm. Terus saya bilang kan, karena waktu itu pemalu, Om saya. Iya. Gak berani gitu kan. Pak, saya mau sama teman gitu. Tapi nggak boleh, harus sendirian. Terus mau nggak mau kan, ya udah saya ke perpustakaan gitu. Terus saya nyari-nyari yang dikasih tahu judulnya apa gitu kan. Kok nggak ketemu-ketemu. Terus nggak lama itu guru itu datang, Om. Cowok ya gurunya itu. Iya. Terus dia bilang gini, Wulan sini deh gitu. Intinya saya disuruh duduk gitu ya, disuruh duduk, tutup mata, kayak jongkok, Om, jongkok gitu kan. Disuruh tutup mata, terus mulut saya tuh disuruh buka, Om. Disuruh buka nih, ada benda yang masuk. Itu langsung nempel ke lidah saya kaget kan, berontak gitu kan. Saya langsung berdiri, saya ngelihat dia, guru itu maksudnya ya. Itu langsung puter balik, benerin celana. Itu pas kelas 3. Itu saya nggak tahu, Om. Iya, nggak ngerti, Gitu. Nggak ngerti. Kan masih kecil ya. Iya, cuman reaksi natural aja kan. Kaget, shock, langsung itu kan. Terus abis itu saya langsung kabur. Iya. Kabur kelas, nangis. Iya. Nggak berani ngomong apa-apa gitu. Terus itu kelas 3 ya, kelas 3. Dengan guru itu. Oke. Terus kejadian lagi, itu kayak gurunya tuh kayak biasa aja. Oke, tahan. Timeline-nya adalah saat itu kelas 3 kejadian tadi. Kamu trauma nggak saat itu? Takut, Takut aja ya? takut. Kepikiran? Iya, tapi nggak berani ngomong loh ke Oke, orang tua. sampai ke rumah kepikiran segala macam, tapi belum bisa mencerna semuanya. Iya, Oke. nggak ngerti. Oke, lanjut ke timeline berikutnya, kejadian lagi. Iya, itu kelas 5 atau kelas 6. Oke. Itu pas apa ya, pas naik ke SMP kan. Nah itu saya sama teman saya waktu itu kan. Itu kejadiannya mirip kayak gitu. Guru itu? Guru yang sama. Kejadiannya bagaimana kalau itu? Itu jadi dia bilangnya gini, ini nanti Bapak kasih obat, bilangnya. Nanti kamu jadi pintar. Nanti Bapak bantu kamu supaya masuk ke SMP favorit. Oke. Waktu itu bilangnya. Oke. Makanya saya sama teman saya itu awal-awalnya kan kayak takut gitu kan. Maksudnya bukan takut, bingung kan. Oh gimana, tapi kan karena ada iming-iming kan tadi. Apalagi kan udah pernah punya kesan buruk sama dia ini kan? Iya, tapi entah kenapa waktu itu tuh kok ya mau. Saya juga nggak tahu. Oke. Karena diiming-imingin itu kali ya. Iya, namanya anak-anak kan masih itu. Soalnya SMP favorit itu kan susah gitu, Om. Ngerti. Iya. Ngerti. Terus habis kayak gitu, kejadian yang mirip itu setelah itu kejadian nih, setelah kejadian berdua nih sama teman saya. Jadi berdua itu? Berdua. Kamu dan temenmu? Iya. Itu di ruang guru. Kejadian yang sama dari cerita sebelumnya? Oh. Terus selanjutnya itu hari berikutnya atau berapa bulan atau berapa minggu ya, saya lupa. Itu guru itu datang gitu kan, datang bawa kertas 2 lembar, itu ada materainya, kosong kertasnya. Terus saya sama teman saya itu disuruh tanda tangan. Matre Kosong. Kertas kosong. Kertas kosong. Tanda tangan. Disuruh tanda tangan, harus tanda tangan. Terus abis tanda tangan nih, guru itu baru ngomong, kamu nggak boleh ya ngomong ke siapapun tentang kejadian kemarin itu gitu. Kalau kamu bilang gitu ya, kamu nggak bakal bisa lanjut sekolah. Ngancem. Iya. Kalau yang kemarin itu kamu nggak nolak? Yang kejadian yang kedua, kamu nggak nolak itu? Kan udah pernah ada kejadian pertama, maksudnya pada saat mau kejadian itu kamu nggak coba kayak, nggak mau gitu-gitu. Karena bilangnya obat untuk pintar, anak kecil loh. Oh. Oke. Dan ada iming-iming mau itu loh, apa namanya? Ke SMP Paham. favorit.
Kita lagi coba mencerna Wulan. Maaf ya, saya bukan pengen mengeksploitasi apa yang terjadi, tapi kita lagi coba mencerna ya, biar kita paham. Oke, lanjut. Setelah itu diancam, kamu berpikirnya, oh ya udah saya diem aja gitu. Iya. Oke. Nggak berani ngomong apa-apa. Oke. Berlanjutlah kamu SMP, SMA. Mm-mm. Nggak ada pengalaman lagi yang SMP nggak ada. nggak ada. SMP nggak ada. Lewat. SMA tidak ada juga. SMA puncaknya. Oke. SMA puncaknya nih apa ini? Puncaknya itu Mulai merinding gue. Iya. Puncaknya itu maaf ya. Iya. Saya di kakak ipar, calon kakak ipar. 1 hari sebelum mereka menikah. Jadi kau punya saudara, Ya, cewek. cewek. Oke. Mau menikah sama seorang laki-laki. Mm-mm. Kakak ipar kamu ini ituin kamu. Kejadiannya piye? Mau cerita apa enggak kejadian? Maksudnya kok bisa gitu? Mau? Gak apa-apa. Ya udah silakan. Ini gue jadi hati-hati, takutnya jangan sampai sedih lagi. Soalnya kayaknya dia udah cukup berdamai, tapi saya nggak pengen narik trauma itu lagi gitu. Monggo. Jadi ceritanya itu kan awalnya saya ke sekolah di salah satu sekolah SMA di Jogja. Itu karena ya itu calon kakak ipar saya gitu mau biayain sekolah. Karena orang tua saya kan nggak mampu. Kakak saya juga waktu itu nggak kerja. Nah, dia yang mau biayain. Iya, paham. Gitu. Terus udah lanjut sekolah di Jogja gitu. Kelas 1, kelas 2 lanjut gitu kan semester awal. Umur berapa itu ya? Berarti 16. 16-an ya. Oke. 16-an. Kebayang tuh. Terus waktu itu kan awalnya bareng ya, berempat. Saya, kakak saya yang cewek, calon kakak ipar saya, sama 1 anaknya. Anaknya? Anaknya duda, dia duda. Oh, punya dia duda, anak. dia punya anak 1. Punya anak 2, tapi Punya anak 2. yang 1 nggak ikut. Yang anak cowok ini yang ikut. Oke. Gitu. Tinggal di satu rumah yang sama. Oke, lanjut. Terus pas itu ada masalah ya. Mereka bertengkar, kakak saya tuh pulang dulu. Saya kenapa nggak ikut pulang? Saya nyangkut karena sekolah. Oke. Iya kan? Saya nggak bisa tuh pulang, pindah. Kan nggak bisa. Karena yang biayain tadinya yang saya tahu itu calon kakak ipar kan. Oke. Makanya saya nggak ikut. Iya, kamu nggak ikut. Terus abis gitu, itu COVID ya? Itu COVID berarti ya timeline-nya ya? COVID. 2019-2020. 2020-an. Oke. Itu COVID, belajar di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Ya, itu saya waktu itu ya, kejadiannya dia punya showroom. Dia biasanya memang sering kayak lembur. Saya nemenin sama anak cowoknya, biasanya bertiga. Showroom ini mobil ya? Showroom Mogi. Motor. Mogi, oke. Nah, itu dia minta ditemenin sama saya doang. Sama saya berdua gitu. Nggak tahu kenapa anaknya nggak boleh ikut gitu. Nah, tapi kan saya tetap izin sama kakak cewek ya. Boleh nggak gitu. Terus kakak saya bilang, ya udah nggak apa-apa, hati-hati aja gitu. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 10, 11, 12 lah. Itu udah sepi ya. Udah sepi. Waktu itu saya bantu kayak ngeprint atau kayak bantu-bantu intinya tentang berkas-berkas gitu. Dia ngasih, di situ ada kayak bar kecil gitu. Bar kecil yang buatin minuman gitu. Dia ngasih saya itu 2 gelas. 1 buat dia, 1 buat saya. Itu apa ya? Sirup warna biru. Sirup itu ya? Iya, memang sirup. Oh, bukan alkohol ya? Bukan. Memang sirup itu. Oke, sirup. Oke, Nah. lanjut. Pas saya lihat di gelasnya itu kan gelasnya kaca kayak bening gitu. Nah, di bawahnya tuh ada serbuknya. Putih-putih. Oh, kamu lihat ada serbuk gitu. Terus Porsinya dia kayak misalkan gelasnya segini, ini sedikit gitu. Dikasih ke saya. Punya dia tuh setengah. Karena ada serbuknya itu, saya minta tukar. Iya kan? Saya minta tukar. Terus dia kayak, oh ya udah, nggak apa-apa. Ditukar lah, dia yang punya banyak. Ternyata ada juga punya dianya. Oh, jadi dua-duanya ada serbuknya? Iya. Nah, udah terlanjur sama minta. aja sih, iya. Okay. Iya, udah terlanjur minta tukar dan porsinya lebih banyak gitu kan. Terus dia dipaksa suruh minum. Oh, kamu dipaksa suruh minum? Iya, mau nggak mau kan. Soalnya saya juga takut karena dia punya temperamen.
Orangnya emosion. Iya, anaknya juga pernah sering dihajar gitu. Makanya saya mau minum. Oh, takut kekerasan. Uh-uh. Oh, minum dah tuh. Minum udah, lanjut kan. Iya. Bantuin kerja, kok kepala saya tuh pusing gitu Om. Pusing. Pusingnya Awalnya tuh tuh pusing. kayak orang sakit kepala apa kayak mau tidur? Pusingnya tuh aneh ya. Kayak awalnya tuh pusing. Terus saya ngeliat kayak ser gitu. Kayak ngeliat tuh ngebayang. Kayak gitu. Kamu nggak ada kayak perasaan, ini orang nggak beres deh. Gue berada di posisi yang udah nggak bagus nih. Ini gue kenapa-napa nih. Nggak ada itu kamu merasakan begitu. Nggak ada, karena sejak awal ketemu image-nya tuh baik. Nice. Kamu kemakan sama image-nya. Iya, ke orang tua saya juga baik. Makanya orang tua saya ngizinin pindah ke Jogja buat sekolah. Tapi kan ada serbuk kan. Minimal kan ini pasti ada yang nggak beres nih. Benar. Tapi karena saya takut ini di... Iya, Diajar. paham. Paham. Tapi kan ya udahlah, kamu takut, kamu minum terus kamu ngerasa gini kan paling nggak ada alam bawah sadar kamu, wah ini gue dalam bahaya nih. Nggak ada itu. Alarm itu nggak ada. Kalau misalkan saya pergi juga, mau kemana? Oh. Kan yang membiayai hidupnya dia. Kondisi psikologis ini yang Nggak bisa, bermain ya. Iya, betul. Terus kamu malah ngadu, aku kok pusing ya gitu. Iya. Itu makanya kita bingung gitu loh. Nah. Iya, nangkep ya. Oke, terus dia bilang apa? Oh ya udah, istirahat aja gitu, tiduran aja. Itu di meja ya, mau tiduran gitu Oh, loh. tiduran lagi tidur. Habis itu udah malam sekitar jam 1 atau jam 2 gitu kan. Terus saya bilang, ayo pulang gitu loh. Karena saya juga pusing gitu kan, minta pulang gitu. Oh, udahlah tidur di sini aja, tidur di showroom. Dia nggak pusing. Saya nggak begitu memperhatikan Nggak tahu perhatiin wajahnya ya? ya. Soalnya kan Soalnya kan dia minum juga tuh. Iya, oke. Kamu nggak tahu perhatiin lah ya. Lanjut. showroom ditutup gitu kan. Terus saya, dia gelar tikar gitu. Kamu tidurin aja di situ, istirahat aja di situ gitu. Terus ya udah saya tiduran gitu kan. Terus nggak tahu kenapa gitu ya. Yang saya rasain tuh hawanya tuh pengen cerita. Oke, moodnya Saya kan- pengen cerita. Iya. Waktu itu kan nge-keep masalah yang trauma saya di SD kan. Iya. Nah itu terungkap di situ. Oh, ke cerita. Iya. Di situ cerita. Nah nggak tahu kenapa tuh kayak dia tuh seakan-akan mau membantu untuk menghilangkan itu awalnya. Iya, penolong lah. Iya, gitu. Sampai saya nangis tuh di situ. Nangis. Kamu ngerasa dia tuh pengen membantu tuh dari apa? Dari bahasanya? Dari bahasanya. Bahasa apa? Seperti apa? Kayak- dia? Ya, bahasa orang-orang yang seakan-akan menenangkan gitu loh. Kayak, oh iya nggak Ngomongnya apa-apa. Ngomongnya. Ngomongnya tuh, kamu tuh ternyata gini ya, ternyata gitu. Kenapa nggak ngomong gitu kan? Kayak nice banget dipeluk, kayak gitu. Sampai saya nangis kan. Nge-keep Modusnya itu. begitu. mainnya. Oke. Terus abis kayak gitu, mau nggak bantu gitu, gitu kan? Bantu apa? Saya juga nggak begitu kayak ngeh antara sadar dan nggak sadar karena pusing banget. Terus nggak tahu kenapa tuh, ya udah itu kayaknya pas saya nggak yang inget banget gitu loh. Kayak udah Hilang. udah hilang. Saya ingetnya tuh, maaf, celana saya udah kebuka. Pas bangun. Pas agak sadar dan nggak sadar. Oh, sempet ada sadar dan tidak ada kayak di film-film itu kan? Sempet sadar hilang Iya, gitu. Yang kamu inget sadar hilang itu apa? Maaf ya. Itu dia lagi saya. Oh, kamu kayak hilang, kamu lihat gitu. Terus abis itu kamu melihat apa lagi? Abis itu jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3 itu saya bangun gitu kan. Terus saya langsung ke kamar mandi. Terus minta pulang. Posisi? Badan atas masih pakai baju ya, masih pakai. Tapi bawah udah nggak Iya, pakai paham. Nggak usah diperjelas ya. Terus kamu ke kamar mandi. What happened? Kamu Takut, bingung. terus kayak panik juga kan. Terus makanya minta pulang. Ada pendarahan? Enggak. Oke. Enggak. Terus abis gitu saya maksa nih, ayo pulang, pokoknya pengen pulang kayak gitu. Terus mungkin dia karena risih atau jengkel gitu ya, akhirnya pulang. Tapi setelah itu kayak dia tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Iya, kayak tidak ada apa-apa. Iya, kayak biasa aja. Kamu Saya dongkol,
Saya kayak takut gitu kan ngeliat dia kan. Saya diapain? Saya kan nggak ngerti. Jadi dia kamu nggak tahu apa yang terjadi aja gitu, kamu nggak tahu ya? Kamu nggak tahu bahwa kamu sudah di... Enggak. Belum. Kayaknya Bukan deh. di situ. Bukan di situ. Oh, Nah, ada lanjutannya? tak. Berarti saat itu belum terjadi? Belum. Baru Iya kan, dia nggak sadar juga Iya. kan? Oke, lanjut. Terus singkat berapa bulan atau berapa minggu atau berapa bulan gitu ya. Itu kayak pas suatu malam gitu ya. Dia tuh manggil, anaknya udah tidur ya. Jadi cuman berdua malam, saya habis nyuci piring gitu kan, habis makan nyuci piring dipanggil. Sini deh gitu. Terus dia ngasih video. gelas, enggak. Oh, belum. Gelas dulu itu warnanya ungu cairannya. Saya nggak tahu apa. Ini apa sih dengan cairan-cairan ini? Tadi biru, sekarang ungu, ya kan? Iya. Cair gelas, isinya cairan ungu. Oke. Ada serbuk putihnya lagi? Ada lagi? Enggak. Oh, kali ini nggak ada ya? Ungu. Tapi baunya nggak enak banget. Baunya tidak enak. Baunya nggak enak. Kamu belum pernah cium bau seperti ini dalam Iya. hidupmu? Baunya busuk lah. Nggak suka. Apa anggur apa itu kali ya? Setelah saya itu singkatnya itu ternyata anggur. Anggur kan ya? Oke. Oh. Dia kasih kamu ini, minum. Iya, harus minum. Paksa, Dipaksa. takut lagi. Takut. Minum. Minum. Itu terus sudah kan muntah-muntah gitu kan. Sampai muntah saya. Banyak emang. Banyak sampai di lantai-lantai muntah. Itu yang pertama, itu 1 hari itu. Terus setelah beberapa hari kayak kakak saya sama dia tuh ribut, ada cekcok masalah apa gitu namanya. Timeline-nya ini adalah kan kakak kamu pulang. Terus itu berarti kakak udah balik lagi nih posisi. Belum. Oh, berarti masih sendirian kamu perempuan satu-satunya di situ ya? Betul. Oke, ribut lagi berarti ribut jarak jauh. Ribut jarak jauh. Oke, lanjut. Terus setiap ribut tuh dia pasti ngomongnya ke saya. Kayak jengkel, apa ya, mengungkapin jengkelnya tuh ke saya tuh, Om. Iya, paham. Terus malam itu disuruh minum dan dia ngambil laptop di situ di meja makan. Dia buka laptop. Terus apa ya, nuduhin video yang bikin saya nggak habis pikir. Video apa? Video kakak saya berhubungan badan dengan lebih dari satu laki-laki, termasuk dia. Wow, ini gue nggak nyangka ini datang sih. Oke. Jadi you punya kakak, gue ulang lagi maaf ya. Lu punya kakak di dalam video itu bersama dengan beberapa laki-laki. Iya. Kakakmu yang ribut sama dia ini. Berapa Berapa laki-laki di dalam itu? Ada, jadi bukan cuma satu video, ada beberapa. Ada beberapa. Ada yang cuman bertiga sama kayak dia, kakak saya sama cowok satu. Oke, bertiga. Dia, kakak saya sama 2 orang, 4 orang kayak Jadi gitu. berempat. Gitu. Ada. Macem-macem gitu. Kaget dong. Betul, kaget, shock lah. Ini yang saya alami. Kakak Saya di. Bisa kebayang kan Iya, paham, kagetnya. paham. Nah, itu. Paham. Kamu apa reaksi muka saat itu? Mastiin dong, pasti ini kakak saya bukan nih. Iyalah. Iya. Sampai Maju. awalnya iya maju kan. Ini di dalam hati aja. Ini teteh, nggak manggil teteh ya? Iya, teteh. Ini teteh Moga-moga beneran. bukan gitu kan? Tapi beneran jelas banget. Maaf ya, sampai tuh kelihatan banget dia yang videoin. Dia sendiri. Ini apa? Oke. Kamu lihat, kamu udah pastiin ini teteh kamu. Reaksi apa yang habis itu keluar? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Shock. Speechless. Shock nih ya. Katanya sih cewek kalau mode shock itu dia apa ya? Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Freeze ya, betul ya? Oke. Terus dia ngapain? Mungkin posisinya lagi emosi atau lagi kesel ya. Dia tuh marah-marahin saya kayak, kakak kamu tuh kelakuannya kayak gini loh. Kakak kamu tuh gini. Menjelek-jelekan kakak saya pokoknya. Seakan-akan dia yang tersakiti di situ tuh. Blame victim. Iya. Kan saya cuman bisa diem ya, kayak
ini apa? pengen nangis Iya, gitu ya, bingung. pengen nangis, takut, pengen kabur kemana, sekolah nanti gimana, wah pikirannya udah macam-macam tuh di situ. Terus apa ya, di situ dia tuh setelah menunjukkan video-video itu gitu kan, itu dia ngancam saya kayak, kamu tuh yang udah melukai saya kayak gitu, yang udah melukain aku, kayak seakan-akan saya suruh tanggung jawab gitu loh. Kamu seolah-olah sudah melukai dia gitu. Iya kakak saya gitu, tapi gak tahu kenapa saya yang Iya, yang harus tanggung jawab. iya, Terus saya bingung nggak di situ. saya harus ngapain gitu? Iya, maksudnya? saya harus ngapain? Terus sampai bilang gini, kalau kamu pokoknya harus apa ya? Pokoknya menuruti keinginan dia. Kalau enggak videonya disebar. Oh, ancaman. Kepala kamu saat ancaman itu keluar apa? Di kepala kamu. Kasihan kakak saya lah. Oke. Terus kemudian membuat kamu jadi mau menuruti apa yang dia punya mau. Mm-mm. Itu malam, itu beberapa malam ditunjukin video kayak gitu. Jadi terjadi perkosaan saat itu? Belum. Belum. Oh, jadi oke. Beberapa hari ketakutan kan pasti numpuk ya. Numpuk. Itu endingnya. Apa Jadi ya? beberapa malam itu dikasih lihat terus ya? Iya, puncaknya nih Om. Anaknya itu keluar kota. Sama waktu itu ada supir lah pokoknya. Keluar kota, jadi cuma berdua nih. Itu mereka padahal udah merencanakan pernikahan di situ. Nggak tahu kenapa mereka mutusin buat nikah. Ya, aneh lah ya. Aneh. Terus cuman berdua, ya kan? Hampir mirip-mirip, tapi Om. Jadi disuruh minum kan? Saya disuruh minum kan? Saya nggak mau. Minum itu nggak diminum nih. Ungu lagi. Si ungu lagi nih ya, anggur ya. Kamu nggak mau minum. Nah, dia nunjukin video itu ya. Dia tunjukin lagi. Iya, nunjukin video itu. Terus dia kayak marah-marah gitu. Pokoknya gitulah. Terus saya dipaksa masuk ke kamar kan. Disuruh paksa masuk ke kamar. Saya nggak tahu itu. Kan udah rasa takut nih ya Om. Takut kan. Terus saya nggak tahu itu apa. Pokoknya disuruh dihisap. Kayak apa ya. Intinya setelah saya tahu itu tuh ternyata Oh, kamu nggak tahu ini apa? nggak ngerti. Kamu hisap lah. Iya, Batuk. batuk. Setelah batuk itu kamu merasakan ada gangguan di badan kamu? Gangguan di badan nggak ada, tapi rasanya tuh kayak nggak merasakan apa-apa. Nggak merasakan apa-apa. Oh, biasa aja. Heeh. Tapi tuh karena dia terus-terusan kayak apa ya, tentang video itu gitu Om. Bahas itu terus. Iya. Nyala-nyalain kamu jadinya. Terus sampai kayak ngancem gitu loh. Ngancem. Itu malam itu juga setelah dia melakukan di situ. Orang ini manipulatif banget ya. Jadi pada saat kamu udah disuruh isep itu segala macem, akhirnya dia melakukan kekerasan sama kamu. Dan kamu ngelawan saat itu. Iya, dorong waktu itu. Dorong. Dorong-dorongan. Tapi tetap kalah power. Dengan sadarnya kamu tahu apa yang dia lakukan. Gak perlu kita bahas ya. Oke. Di situ kamu udah selesai kejadian itu, kamu diem pasti tuh. Iya. Mencerna semuanya. Kasihan kamu. Dia pergi. Pergi kemana? Orang besoknya kita pulang kampung buat nikah dia. Malam di pagi nikahan. Sama. Iya. Bisa begitu cuy. Ini orang nih manipulatif, pemakai. Wah, bandit banget ini orang. Oke. Dan dia akhirnya menikah dengan kakakmu. Dan kakakmu tidak tahu apa yang terjadi dengan Nggak kamu. tahu. Oke. Menikahlah. Tinggal bareng masih tetap. Ada kejadian lagi? Untungnya nggak ada. Oke. Mereka baik-baik aja menikah dan kamu menyimpan semua traumamu. Bahkan kamu mengetahui apa yang kakakmu lakukan. Ini kayak neraka di dalam hidupmu kan ya? Betul Om. Betul banget. Iya, kamu keep it yourself. Yes. Supaya semua baik-baik saja. Kamu bisa tetap dengan masa depanmu. Kamu tetap pengen melindungi kakakmu. You tanggung semua bebannya. Berapa tahun itu kamu bertahan di situ? Kayaknya
2020. Untungnya itu ya nggak bertahun-tahun ya. 2 tahun, setahun? Setahun, hampir setahunan. Oke, akhirnya Itu kan saya nge-keep ya. Terus saat itu saya ngekos sendiri Om. Akhirnya keluar sendiri. ngekos sendiri. Iya. Lega. Enggak lega juga. Iya, paling nggak ada leganya kan ya. Iya, leganya karena nggak lihat muka itu Iya. orang ya. Ya kalau kamu lihat terus kan itu trauma kamu kan ya. Iya. Tapi selama itu dia nggak ada usaha ke kamu lagi gitu-gitu nggak ada? Jadi ada sebenarnya setelah saya mengingat lagi. Baru di sini nih ingat juga. Iya. Jadi sebenarnya dia juga ada kayak mencari-cari cara gitu. Tapi karena saya tuh langsung ke teteh itu loh. Nggak sempet dia nggak Nggak bisa. sempet. Berarti tetehmu tuh nggak tahu. Nggak tahu lah. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya. Ya enggak, sekarang udah tahu. Oh udah tahu. Ah ini yang saya mau tahu. Di mana kejadian awal timelinenya dia akhirnya tahu. Oke. Jadi saya udah ngekos sendiri nih, gitu kan. Saya kan merasa trauma, ya kan, trauma, depresi. Saya sempat depresi Om. Pasti, nggak usah tanya itu. Pasti depresi. Depresi sampai pernah cutting juga, tahu sendiri. Apa? Beberapa kali. Iya, tapi karena waktu itu sekolahnya pendek kan, jadi kayak untuk gimana ya, ada rasa, ya pokoknya setiap mengingat seret. Di bagian mana ya? Sini. Banyak dong, bekas-bekas. Udah hilang, alhamdulillah. Oh, kamu nggak keloitan ya berarti? Enggak. Jadi sering kamu setiap itu kamu ini untuk melampiaskan rasa sakit kan? Ada berapa kali kamu sempat baret-baret ini? Aduh, saya lupa Om kalau Udah itu. banyak lah pokoknya ya. Oke lah. Ini bentuk kamu berusaha untuk keluar dari depresimu kan? Iya. Itu satu. Kedua, bentuk apa lagi yang kamu lakukan? Saya Kalau kuliner. pertamanya minum obat banyak Om. Obat apa itu? Penenang. Pokoknya obat yang saya pengen. Kamu kolaps. Iya, tapi Besok nggak masih hidup. Iya, masih hidup gitu loh. Sempat berbusa. Enggak untungnya. Kolaps saja. Iya. Tapi hidup Tapi besoknya. tidur lama banget. Kamu pikir kamu udah hilang, pergi, selesai semua masalahmu, kamu bangun. Katanya bangun. Bingung ya. Jadi lucu. Kok masih hidup lagi gitu kan. Iya. Pas kamu bangun pertama, kamu berpikir kamu udah meninggal gitu. Rasanya tuh kayak orang linglung gitu loh. Iya, linglung. Iya. Kan niatnya awalnya meninggal. Bangun dong. Gue udah meninggal belum? Pasti gitu kan ya? Iya. Lama-lama baru, gue masih hidup gitu. Iya. Rutin kamu berusaha bunuh diri. Sampai kayak pegang pisau tuh kayak Kasihan. Paham. saya tuh sampai ini Om, sampai ngaca tuh nggak mau Nggak mau ngaca. lihat diri sendiri udah. Paham. Saya nggak bisa ini Om, apalagi COVID ya, nggak bisa kenalan sama orang gitu Om, nggak bisa Iya. temenan kayak gitu. Confidence hilang. Pengen mengurung diri pasti kan ya? Iya, Kalau bisa nggak usah ketemu siapa-siapa. rasanya susah banget. Wah itu neraka dalam hidup itu. Bener. Berapa lama itu? Setahunan, 2 tahunan? Hampir setahun. Oke, dalam proses itu kamu menghubungi bening itu? Belum, saya udah coba nih beberapa psikolog, Oh, psikiater. kamu udah coba? Udah. Terus? Tapi ya saya cuman disuruh cerita. Suruh cerita aja, kayak gini nih cerita gitu. Iya, tapi kan pada saat itu posisinya saya masih trauma nih Om. Masih untuk mengingat tuh sakit banget. Untuk inget itu sakit banget. Untuk mengingat sakit banget Om. Gitu. Tapi udah beberapa kali, terus di psikiater juga, sampai mereka disuruh minum obat. Ya saya minum obatnya. Tapi cuman bikin tenang. Setelah itu saya inget lagi. Iya. Cuman gitu aja. Oke. Dan kamu ngerasa kok bukan ini ya yang harusnya solusinya bukan ini gitu. Jadi Iya. kamu ngerasa gitu kan ya? Oke, terus lanjut. Terus kamu ngapain? Terus waktu itu konsultasi sempat sama Mbak Endah. Mbak Enda itu kan? Mbak Enda ini apa sih sebenarnya posisinya? Mbak Enda ini sebenarnya siapa sih dia? Ini psikolog juga atau apa Mbak Enda itu? Konselor. Konselor ya? Oke, kamu curhat sama dia? Iya. Kemudian Mbak Endah menyarankan untuk ke bening
Psikologi. Itulah kamu hubungin. Iya. Mahal. Om. Iya, santai mahalnya. Kok mahal kali loh Mas Agus, ya kan? Oke. Awalnya gitu. Nggak jadi gitu. Nggak jadi. Terus ini mungkin juga apa ya, keajaiban juga nih Om. Di sini nih Om. Nah, kakak saya itu mereka masih nikah kan? Ribut tuh. Ribut, saya kan nggak kos nih. Sampai akhirnya tuh Putus sekolah. Saya disuruh pulang sama kakak saya karena nggak bisa bayar sekolah gitu. Itu udah cabut berkas, udah bilang ke sekolah, udah bilang ke kepala sekolah gitu kan. Saya juga udah pulang kampung waktu itu. Terus saya ditelepon sama kepala sekolah, Wulan, ini ada yang mau bantu kamu gitu. Bantu gimana Bu? Nggak percaya dong ya kan. Iya, bantu kamu lanjut sekolah gitu. Jadi kamu gak usah pindah gitu. Oh, karena kakak kamu ribut sama suaminya ini, keuangan gak bagus, kamu dibayarin dia ya? Oh. Yang saya tahu gitu. Iya, oke. Terus udah. Akhirnya pas itu saya balik lagi tuh. Nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau misalkan orang yang mungkin waras ya kan, udah disakitin nggak bakal balik lagi ke kota itu kan. Gak tau kenapa saya balik lagi ke Jogja Om untuk sekolah. Ketemulah sama waktu itu Victoria Hotel School. Oke. Victoria Hotel School. Oke. Gitu. Terus di situ kan saya sekolah, dibayarin. Nah, saya kalau pulang sekolah itu bantu-bantu gitu loh. Dibayarin supaya belajar. Siapa itu? Dibayarin Victoria. Pokoknya. Oh, beasiswa. Iya. Kayak semacam gitu ya. Victoria ini adalah grup dari Bening ini ya. Iya. Oke. Kamu dapat lah kesempatan di situ dibayarin. Udah, kamu di situ tuh. Aman semuanya, bahagia ya. Tidak. Apalagi yang terjadi? Tuhan, kok banyak sekali loh. Apalagi what happened lagi? Setelah itu, ya kan, saya belajar maksudnya kayak kerja gitu loh. Saya nggak bisa Om. Diajarin Om, Excel, Word gitu kan. Nggak bisa Om. Blank. Apa di kepalamu saat itu? Jadi gini, tubuh saya di sini, pikiran saya tuh kemana-mana, gak bisa fokus. Iya paham. Kemana itu? Kemana? Apa yang kupikirkan? Selalu mengingat kejadian itu. Makanya saya bilang tadi nggak bisa, berinteraksi sama orang nggak bisa Om. Iya, itu kayak mimpi buruk aja terus dia. Ulang-ulang. Dan kamu bingung gimana keluar dari itu. Iya. Oh, itulah dia. Nyambung ke cerita di awal. Ya, betul. Akhirnya di situ kau tumpahkan semua ceritamu karena udah nggak kuat ya. Itu karena dipanggil HRD sebenarnya. Iya, HRD ini kamu cerita perempuan HRD-nya. Perempuan. Enak lah cerita kan, gitu keluar. Sampai nangis di situ, nangis. Pokoknya semuanya diungkapin Om. Oke. Nyambunglah ke Mas Agus. Mas Agus mengetahui hal itu. Iya. Terus Mas Agus melihat itu apa saat itu? Saya langsung bereaksi laporkan. Oh, langsung laporkan. Laporkan aja. Takut kadaluarsa. Iya, benar-benar. Iya. Berarti ada visum? Ada, visum ada. Tapi itu udah lewat lama loh. Iya, tapi ada robekan. Oh Iya, ada robekan. Oke. Yang nggak tahu dari dokter ya. Iya. Itu. Iya. Itu ada itu dan memang traumanya hebat. Bahkan saat ditangani Polda DIY saat itu didampingi ya kamu ya. Iya. Ini kami nggak dampingi saat itu karena sudah ada psikolog yang mendampingi itu. Dari polisi. Ya, tapi ternyata dia mau terus. Dalam proses itu. Dalam proses itu berat itu prosesnya. Oh, berarti terjadi proses hukum ya? Proses hukum. Oke. Iya. Dan dia didampingi di situ. Iya, dampingi psikolog, Polda. Nah, dia error sempat beberapa kali minum obat. Nggak tadi itu. Itu diulangi lagi berkali-kali. Sama paracetamol lagi. Apa ganti obat? Ya pokoknya apa aja lah ya. Niatnya udah. Iya, niatnya. Terus kemudian sampai akhirnya saya ngomong sama penyidik, boleh nggak kami yang megang untuk dampingi? Iya. Gitu loh. Terus akhirnya diperbolehkan kami dampingi ya. Diperbolehkan dampingi. Nah, pada saat itu ada beberapa syarat kami nggak boleh menghilangkan traumanya. Nggak boleh ngilangin trauma ya? Nah, itu sesuatu yang berat sekali. Menurut saya untuk banyak kasus seperti itu dalam proses nggak boleh. Kenapa ya tujuannya? Ya, coba aja kalau di BAP dia ceritanya kayak bisa begini. Lancar gini. Ini beneran? Iya. Enak atau
Iya paham. Snap gitu kan, gitu loh. Nah, itu bisa jadi gitu seperti sama itu. nih kayak penonton lagi nonton Iya. nih. Lo kok dia cerita kayak biasa aja ya iya, sekarang iya, paham. betul. Paham. Nah, itu yang dihilangkan itu. Karena Jangan dihilangkan traumanya. dulu, ya. Oke. Nah, itu. Jadi kita cuma dampingi ketika dia peak stresnya kita turunkan. Oke. Cuma gitu, tapi kita nggak tuntaskan. Berarti pengawalan hampir 24 jam. 24 jam. Iya. Gara-gara itu dia harus dirumahkan. Diawasi 24 jam. Safe house lah Iya. ibaratnya. Karena sudah percobaan bunuh diri. Berkali-kali. Iya. Nah, itu kan trauma. Kami sebagai pihak yang nanganin, dampingi, itu ya stres juga. Iya sih. Saya nggak ngerti di luar sana itu gimana gitu ya, Iya. bayanginnya. Iya. Karena ini bukan kasus pertama, banyak kasus serupa. Ya memang ditangani banyak Iya. di bening ini kan. Iya. Oke. Nah, Aku di mau situ. potong dulu. Kakak kamu berarti tahu saat itu ya? Pas ada pelaporan ini kakakmu akhirnya tahu kebuka ya? Aku mau jumping ke kakakmu dulu. Jadi kamu akhirnya ketemu kakakmu dan cerita semuanya. Sebenarnya yang bantu cerita itu Bapak. Iya, Oh jadi kalian bertemu bersama-sama. Iya. Iya. Ceritalah di iya, situ. saya buka semua. Oh Bapak Saya yang buka. sampaikan. Iya, karena saya konsultasi dulu dengan pihak Polda. Mm-mm. Ini nggak bisa karena di bawah umur. Oh saat itu ya? Iya, 16. Gitu loh, harus kakaknya. Dia stres, waduh kakak gimana dan sebagainya. Nggak apa-apa, udah. Aku yang ngomong. Gitu. Iya sih Mas. Akhirnya datang, saya tata, ngobrol pelan-pelan. Nah, saya buka, meledaklah di situ. Kakaknya? Iya, Apa Pi? Kakaknya? meledak sampai terkait dengan banyak cerita dari Wulan tadi nyambung bahwasanya ini pengen sekali bunuh si laki-laki itu. Oh emosi, marah Emosi, yang iya. keluar ya, marah ya. Iya, keluarlah cerita-cerita bahwasanya ketika anak laki-laki si cowok ini, suaminya, ya duda nih, punya anak ya, Mm-mm. itu stres belajar, dia itu disuruh Tahan. Ini berat sekali. ya, Mohon maaf, jadi dia punya anak laki-laki. anak laki-laki SMP. Iya, Hmm. disuruh. Tiap dia belajar nggak bisa, stres gitu loh belajar. Heeh. Nah, menghilangkan stres dengan cara, ya, Tuh kemana? gitu Dia, loh. dia meng, Iya, dia meng iya, siapa? anak SMP ini, anaknya SMP itu, Kakak saya. kakaknya, Anak tirinya berarti ya? iya, anak tirinya, Kakaknya, kakakmu. iya, dan di video, Atas kemauan. bapaknya, ayo ditungguin, dia yang kamera. Kakaknya juga dipaksa. Nggak tahu ya kalau Nggak dipaksa atau tahu. nggak, karena kita nggak tahu sampai itu. Dan ada videonya. Ada video. Innalillahi. Sampai puncaknya, bahkan sampai penetrasi. Di video. Bapak lihat video itu. Saya nggak. Pengadilan semua, kepolisian. Pengadilan semua yang lihat. Menginformasikan ada video ini. Sehingga kan disita laptop dan lain sebagainya itu ada semua. Seperti dihapus, cuma data bisa diangkat kan. Gitu. Seperti itu. Pak, baru kali ini saya dengar lagi nih setelah edisi Norma dulu. Tahu nggak Norma? Ini kejam yang ini nih. Iya. Oke, lanjut. Nah, di Meledak situ itu. marah segala macam. Iya, Oke. iya. Waktu itu saya bilang, karena dipesan dari Polda, apapun kejadian jadi hilangin. Termasuk kakaknya, stresnya seperti apa gitu. Biar alami aja. Ya, organik. Karena lama, karena kasusnya agak lama, nggak langsung dilaporkan saat kejadian, Iya, jadi itu akan jadi pendukung. iya, Gitu betul. loh. Singkat cerita, saya minta untuk laporan, kami dampingi. Udah laporan jalan, ya pingsan-pingsan terus nih. Bulan pisan-pisan terus. Iya. Kakakmu juga sama? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Jadi kepisah ya? Berpisah. Bisa. Oke. Iya. Proses alot. Iya. Cukup alot? Intervensi luar biasa. Banyak intervensi. Sangat banyak. Intervensi dari mana? Dari relasinya. Oh, main di relasi. Relasi. Jadi Baik, durasi iya. panjang ya? Iya, pejabat sampai anu ada main. Iya, jadi durasi panjang nih. Durasi panjang. Oke, Gitu. di Jogja nih. Di Jogja. Oke, tarik-tarikan ya. Tarik-tarikan. Berapa lama durasi? Hampir setahun ya. Hah. Hampir setahun. Oh, berat. Tarik-tarikan ya. Iya. Oke. Jadi Harusnya kabarin para saya bintang dari berjalan dulu. nih. Gitu, Iya, gitu. iya. Akhirnya vonis Akhirnya ya vonis. jatuh. Berapa Jatuh tahun? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ikhlas saat itu.
10 tahun. Oh, nggak ikut, Enggak. vonisnya nggak ikut Enggak ya. tahu. Nggak ikut ya? Ada satu hal, pada saat sidang, itu kursi itu hampir patah. Kenapa? Zoom kan itu. Mukanya si pelaku itu muncul gitu loh. Dia megang kursi, itu... Siapa ini yang megang begini? Iya. Oh, nahan marah ya? Nggak ketakutan. Oh, ketakutan segitunya. Oh, parah banget. Sampai bunyi. Klek, 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 gitu. Nah, gitu. Sampai akhirnya majelis hakim Memblur, menutup bukan lah. menutup, cuma voice saja. Wajah si laki-laki, Iya, laki-laki itu. Sebegitu besar trauma. Iya. 10 tahun masuk. Nah, udah lumayan lah ya, itu sudah. Berarti dia sekarang ada di dalam. Masih di dalam. Proses banding, dia sempat banding pun menguatkan. Kita nggak bisa sebut namanya aja gitu. Orang gitu. Saking keselnya gue. Iya, oke. Dia coba banding kalah. Kalah juga. Nambah hukuman atau enggak? Enggak. Tetap menguatkan putusan dari pengadilan negeri. Oke. Itu beres lah ya. Ya, beres. Kakakmu setelah itu, kakaknya dia setelah itu beres juga. Cerai, langsung cerai. Iya, melanjutkan Iya, hidup ya. Melanjutkan hidup. Berarti kamu sama kakakmu sekarang tidak dekat lagi atau Ya, by phone aja ya. by phone ya? Masing-masing jalan ya? Gitu ya? Oke. Dia berjalan dengan Mas Agus? Iya. Oke. Proses penyembuhan. Iya. Ini saya penasaran. Karena kalau dengan kondisi seperti ini, apakah ada harapannya? Gitu kan? Karena banyak banget yang akhirnya, kan dia juga udah ke psikiater kan segala macam. Tidak tertolong gitu. Apa yang Mas Agus lakukan? Saya itu kan kebetulan dari psikologi klinis ya. Psikologi klinis itu hanya menampung orang-orang yang bermasalah. Maksudnya bermasalah itu gini, kalau di psikologi itu banyak cabangnya. Ada yang khusus ngetes-ngetes, hasil diagnosanya itu kasihkan kami untuk membenahi. Oke. Nah, itu bagian kita. Oke. Nah, jadi kita terapi dia, yang terapi bukan saya, supervisi. Saya supervisinya, karena yang bertanggung jawab di klinik itu saya kepalanya. Dan saat itu saya itu baru mensertifikasikan beberapa orang untuk menangani. Nah, jadi ini bagian dari trial. Oke, Ya. ada percobaannya juga Ya, saat silakan selesaikan kasus ini gitu. Oke. Nah, itu. Jadi dia tuh pasti ada timeline proses untuk recovery-nya dia 4 secara... hari. Hah? 4 hari. Mohon maaf. 4 hari. 4 hari? Tanya, iya. 4 hari, cuy. Serius lu? Iya. Bingung dong lu? Ya. Gak cuma. Bingung lah. Orang lu minum obat itu berhari-hari di 4 hari. Iya, awalnya nggak percaya, Om. Maksudnya nggak percaya bisa sembuh ya? Ya, nggak ada yang percaya tuh. Tapi 4 Iya. hari kayak terlalu cepat gitu 4 loh. hari, ya. Proses 4 hari itu apa aja? Satu sesi 1 jam ya. 1 sampai 2 jam ya? 1 sampai 2 jam ya. Oh. 2 jam itu dengan Karena ini Om, pas terapinya, itu saya mual Om. Setiap mengingat itu saya mual. Dia pasti kan? mual ya. Muntah. Mual, Jadi break dulu itu yang bikin lama Yang sebenarnya. lama itu. Dimuntahin juga. Iya. Iya. Natural aja gitu. Oke, proses terapinya apa yang bikin kamu mual saat itu? Apakah dicerita-cerita apa? Boleh dibocorin nggak? Boleh. Oh. Coba kamu ingat ini, sudah nggak mampu dia. Oke. Biasanya kan psikolog nggak memperbolehkan untuk mengingat. Di kami harus ingat, Oke, harus hadapi, gitu loh. cakep. Begitu loh. Nah, oke, sekarang nggak usah ingat. Hmm. Rasakan perasaanmu apa? Ya mual-mual itulah yang diberesi dulu. Mual-mualnya dulu. Mual-mualnya dulu sampai akhirnya gimana? Udah oke. Perasaan marahnya gimana? Sudah berkurang. Ini ya sudah. Oke, sekarang coba ingat ini. Gimana? Nggak mual lagi, tapi marah ada. Selesaikan. Bagaimana selesaikannya? Ada beberapa teknik sebenarnya di dalam intervensi emosi yang kita pakai USEFT ya. USEFT. Ya, jadi USEFT itu menekan beberapa titik meridian di tubuh. Apa ini? Akupuntur atau apa? Ini? Bukan, tekan-tekan aja. Oh, dia menekan sendiri. Ya, dibantu. Yuk, ikuti, dipandu. Coba saya. Iya, dipandu. Biar penonton kita tahu deh. Iya. Iya, Jadi iya. misalkan Saya harus ngapain? dia itu, misalnya Mas Densu ada sebut aja fobia jarum gitu ya. Nah, bayangin jarum kan muncul perasaan nggak nyaman. Saya bayangin donasi nggak nyaman nih. Oke, donasi. Iya. Donasi Nggak nyaman. Agus lagi ya, toh? Iya. Iya. Nggak nyaman. Tolong bantu. Oke. Trauma. Nah, itu kan pasti perasaan tidak nyaman kita ya. Iya. Nah, tidak nyaman itu kita rasakan aja, kemudian kita pandu. Oke, Mas Densu, sekarang tekan titik ini, gini, diketuk-ketuk. Saya niatkan untuk membuang semua emosi negatif ini. Pindah.
Halo, gitu loh. Lagi Saya enak niatkan nih. untuk membuang semua emosi negatif ini. Saya niatkan untuk membuang semua. Ada 17 titik di tubuh. Kemudian sini, bawah mata, hidung, kemudian bawah mulut, tulang selangka. Ini ada tulang. Nah itu, diketuk 4 jari. Kemudian timus. Ini. Kemudian sini. Nah, gitu. Kemudian ada di sini bawahnya. Bau. Pas tekuan ya, bukan yang ditutup. Oke. Aman-aman. Ya, ini, kemudian titik ini, selesai, ini, jari tengah, lompati jari manis, langsung ke kelingking. Kenapa dilompatin itu? Nah, nanti dulu, Oke. selesaikan dulu. Terus, karate chop, kemudian ubun-ubun. Nah, itu disebut satu root, satu putaran, 17 titik. 17 titik itu. Nah, biasanya dilakukan 3 root, 3 putaran. putaran. Ya. Nah, di situ itu. Oke. Nah, titik ini Jelaskan. kenapa nggak boleh diketuk? Karena titik ini undo. Apa itu? Di dalam undo. Kalau komputer itu kita udah nulis, kita undo, hilang. Jadi apa yang kita ketuk tadi itu, Ini andu ya? iya undo. Kalau di meridian, Oke. titik meridian nih. Oke. Nah, di situ. Oke. Nah, jadi ketika orang trauma yang seperti apa, saya boleh kok bisa dikasih orang ada fobia apa gitu. Saya selesaikan dan itu permanen. Boleh. Oh, kita lagi nggak suka ular ya? Oke. Iya. Iya. Enggak, Iya, iya. itu bisa dihilangkan gitu loh. Bisa intinya dihilangkan. begitu Iya, ya? seperti itu. Oke, jadi Itu salah satu ya? menggunakan salah satu metode Iya, ini. metode itu. Oke, setelah dia sudah lolos dengan metode ini, dia lanjut ke metode berikutnya. Enggak, itu aja udah selesai satu metode. Jadi gini, Mas Densu, di tempat kita, Bang Densu, ketika klien hadir itu ada namanya intake form untuk ngisi dulu. Itu untuk menentukan teknik apa yang tepat untuk orang ini. Ya, dia isi Diagnosa gitu dia ya. isi. Diagnosa klinis psikologinya. Ya, apa psikologis. Diagnosa. Oh, ini berarti pakai teknik ini. Bagi orang yang nggak bisa membayangkan pakai teknik apa, yang bisa membayangkan pakai teknik apa, itu banyak sekali. Oke. Nah, kebetulan dia cocoknya USEFT. Jadi ada banyak titik disesuaikan dengan orang ini punya trauma, orang ini punya karakter. Teknik intervensi ini tadi pakai dengan berbasis titik meridian. Iya, teknik intervensinya ada banyak hal kan gitu. Iya, betul. Oke, dan bisa juga ini ya tawarkan ya kepada orang kalau kepengen penyembuhan bisa ke bening kan? Kita itu memang di Indonesia kita itu klinik yang paling mahal. Oh, Tapi khusus pelecehan seksual itu kita free. Kan? Khusus pelecehan seksual. gimana caranya? Itu kalau free nanti semuanya pengen ke sana lagi. Nggak apa-apa. Khusus pelecehan seksual, kemudian korban KDRT, KDRT. itu karena kita, Bang Densu, kita tuh kerjasama dengan ada sebuah yayasan kesehatan mental keluarga namanya, itu merangkul kami. Nah, dia menampung orang-orang yang punya trauma berat, hebat itu dia yang akan membiayai semuanya. Yayasan Kesehatan mental Yayasan keluarga. Kesehatan Mental Keluarga ini dia yang mendanai. Iya, Baik sekali ya. gitu. Itu Oke. siapapun welcome. Kapan aja, di mana Nanti aja. kalau berjibun yang datang Nggak gimana? apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Kami sudah lebih menangani dari 700 orang. Dan itu senangnya sembuh dan mereka bisa hidupnya itu luar biasa. Dan kayak orang yang sudah kita sembuhkan itu apa kita putus? Enggak. Kita masih ada hubungan sampai mereka nikah, punya anak, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Melihat itu. Ya terbangun lah. Iya. Keluarganya Iya. terbangun. Dan pasangannya bisa nerima. Itu luar biasa. Oh, inilah kenapa buka topeng. Iya. Nyambung. Karena dia melihat yang sudah sembuh-sembuh, kenapa dia Biasa aja. biasa aja. Silakan, malah sekalian. Bagi laki-laki yang mau seneng sama aku punya masa lalu seperti ini. Kalau mau silakan. Kalau enggak, pergi jauh-jauh loh. Wih, cakep, cakep. Cuma kan mungkin dari perspektif lain orang akan ngerasa, lo kok malah sombong, kok malah merasa bangga. Ada kan juga yang bisa melihat seperti itu gitu. Itu tinggal sudut pandang aja. Sudut Tapi pandang maksud aja. saya, dia itu lebih pada, aku bisa hidup toh. Aku sudah nggak terikat masa laluku. Aku bisa beraktivitas. Bahkan ketika ada orang tahu aku itu pernah diperkosa, aku nggak merasa apa-apa, nggak merasa terganggu. Aku bisa jalan. Nah itu kan luar biasa. Berat Gitu itu. loh. Berat Nah, itu. sekali. Semua teman kerja dia kan kerja juga sebagai keuangan di laundry ya. Itu juga tahu dan dia everything okay. Walaupun tadinya ada kayak Dicibir. tapi kayak ya kenapa?
Ya Emang itu kan sudah. masalah lalu gitu kan. Emang kenapa? Iya, tapi kalau belum bisa kuat dan nerima, berat tuh. Nah itu Betul. Om, bayangin Om. Iya. Kalau korban-korban yang kayak saya gitu, makanya saya tuh punya apa ya? Misi. Punya misi Om. Dengan datang ke sini, saya juga terima kasih banget sudah diundang ke sini. Saya terima kasih. Itu punya apa ya? Punya hasrat. Ada yang pengen saya sampaikan loh di sini tuh. Sampaikan. Iya. Apa? Ini kan kamu udah sampai di titik ini, kamu bisa cerita buat kita ini semua bisa terjadi karena ada kehendak Tuhan. Saya juga nggak tahu hari ini saya ketemu kamu. Dan saya nggak tahu cerita ini sampai saya shock. Betul. Berarti kan ada sesuatu yang kamu mau share. Karena sosial media itu kan besar. Pasti ada seseorang di luar sana yang mengalami kamu, yang lagi duduk diam. Tapi dengan HP ini kan, dia hidup. Betul kan? sekali. Iya kan? Ada yang bisa kamu sampaikan? Ya, ada 3 poin. Pertama untuk keluarga. Kayak misalkan anaknya, saudaranya, ataupun tetangganya mungkin yang mengalami hal yang seperti yang saya laluin. Itu tolong jangan langsung dijudge pertama. Disupport. Seenggaknya jangan menjudge. Kalau nggak bisa bantu, jangan menjudge. Karena banyak banget yang masih menganggap itu aib. Nah, itu sebenarnya bukan sepenuhnya salah kamu. Kamu itu korban. Yang seharusnya malu, itu si pelaku. Karena apa? Dia nggak punya otak dan melakukan kejahatan itu. Harusnya kamu punya, jangan mikir kamu tuh mental korban. Ayo bangkit dari mental korban. Kamu harus cari cara untuk kamu sembuh. Kamu itu kamu itu harus punya semangat untuk sembuh. Aku bisa sembuh, kalian juga pasti bisa. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Itu bagian dari hidup yang nggak bisa diubah, tapi move on. Aku bisa sembuh, kalian juga bisa sembuh. Itu pertama. Untuk sekolah, ini saya sebenarnya minta tolong ke Kementerian Pendidikan. Itu harus lebih aware lagi. Harus, anak-anak itu kan masa depan bangsa, bener ya? Kalau misalkan rusak, itu gimana nanti masa depan? Nah, jadi saya minta tolong ke Kementerian Pendidikan, ke kepala sekolah gitu ya. Itu tolong lebih aware, lebih menjaga lagi. Jangan sampai terus-terusan, jangan sampai berlanjut. Terus, ini yang terutama yang terpenting buat korban. Kamu tuh hebat. Kamu tuh spesial. Tuhan milih kamu untuk menjalani itu, pasti ada hikmah di selanjutnya. Ayo sembuh. Aku bisa, kamu juga bisa. Jangan merasa sendiri. Aku mengalami juga dan bisa sembuh.